Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kenikmatan, karunia, berkah, rahmat, sehingga siang hari ini pun kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan senantiasa Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Amin. Kemudian untuk selanjutnya saya mengucapkan selamat datang untuk beliau. Dalam hal ini adalah koordinator PATBM War Pramasi, yaitu Bapak Samsul Hadi. Dalam hal ini, adapun hal yang lain, beliau adalah anggota Dewan Kabupaten Manowari. Dalam hal ini mewakili koordinator PATBM War Pramasi. Nah, dalam kesempatan ini pula beliau hadir ke sini untuk membentuk pengurus PATBM tingkat kampung Wariori. Nah, sebelum dibentuknya pengurus PATBM Kampung Wariori, kami berikan waktu terlebih dahulu kepada beliau, Bapak Kampung Wariori, Bapak Daniel Bosiran yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang, siang menjelang sore. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di saat ini kita bisa dapat berkumpul bersama-sama dengan Bapak kita yang ada di depan ini sehubungan dengan acara pada siang harinya itu pembentukan PATBM Kampung Wariori. Siap terus Pak Kampung ya. Terima kasih atas tempatnya yang sudah diberikan kepada kami, waktunya untuk kampung yang sangat kita cintai, Kampung Wariori. Yang sangat saya hormati teman saya Mas Jenal, mungkin gak asing lagi di beliau dan Sultan, termasuk salah satu pengurus perlindungan anak yang hari ini saya ajak ke sini. Nanti untuk Mas nih biar koordinasi enaknya sama beliau. Yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu calon pengurus PATBM Wariori SP Mantan Mas, khususnya Mas Ari sebagai sebagai yang tukang babat awas di sini, yang cari orang dan seterusnya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati. Bapak sama ibu berkelahi terus, akhirnya yang jadi sasaran adalah anak yang nggak ngerti apa-apa, jadi pelampiasan. Ya kalau kemarin kalau mukul anak itu ya mungkin sampai akar-akaran, dicetot, dijiwit sampai merah-merah, digantung, sembuh pokoknya. Hari ini setelah jadi aktivis, Bapak Ibu Saudara sekalian, stop kekerasan terhadap anak. Nanti makanya begini, stop. Anaknya siapa? Ya anak kita. Apalagi anaknya tetangga, tidak boleh. Anak kita saja tidak boleh. Paham Bapak Ibu? Ada yang biasa pukul anak? Ada? Orangnya ada. Yang suka
Ketika mukul bapaknya apa mboknya? Mbok itu ibu. Jadi tidak boleh lagi. Ya, tidak boleh lagi. Kenapa? Tatkala anak itu dipukul, apalagi dipukul kepalanya ya, apalagi dipukul kepalanya. Ini ada otak kanan, otak kiri ini simpanan memori yang luar biasa. Tatkala dipukul anak satu kali, di sini pecah, ini jutaan sel kebaikannya pecah. Dan kalau kekerasan itu terus menerus diberikan kepada anak, yakin saya, anak itu kepada bapaknya atau kepada ibunya dia tidak punya rasa simpati. Makanya kenapa ada anak-anak yang dikerasin terus di rumah, dia larinya ke mbahnya. Mbahnya itu ke neneknya, ke opa atau oma, nenek atau kakek. Dan kakek sama nenek tidak akan marah sama cucu. Gitu kan, Pak kamu sudah punya cucu, Pak? Kalau dengan cucu sering marah nggak, Pak? Saya. Kalau dengan anak, ya dulu maksudnya. Begitu. Ya. Makanya bagaimana anak bisa simpati dengan orang tuanya? Kalau dipukulin terus, salah sedikit dipukul, salah sedikit dipukul, salah sedikit dipukul. Tak saya pukul, cuma saya jewer. Yang jewernya saya putus juga. Atau mungkin dipukul pakai kayu sampai kayunya patah. Mulai hari ini, kalaupun memukul anak, tapi memukul yang mendidik. Dan arahnya bukan kepala arahnya. Arahnya itu yang sekiranya tidak membahayakan, mungkin dipukul di sininya atau di sini, tapi juga tidak boleh berlebihan sampai patah. Kalau patah siapa yang rugi? Mungkin waktu pukul puas, sampai kayak kita mukuli apa itu, itu sudah mukuli kayak mukul ular ya, nggak ada rasa kasihan, sudah ampun, situ pukul terus. Sampai kakinya patah, sini lebam, semua hancur. Setelah itu puas waktu itu. Tapi setelah itu menyesal. Karena yang kita pukul anak kita sendiri. Nanti yang repot juga kita sendiri. Stop kekerasan terhadap anak. Tangannya begini, stop, tangannya begini. Bukan begini. Tangannya begini. Stop kekerasan terhadap anak. Bukan begini, sudah nggak ada begini lagi, ya. Terima kasih. Stop kekerasan terhadap anak. Bagaimanapun juga anak itu adalah anaknya kita sendiri, apalagi anaknya orang lain. Yang mana anak itu adalah besok yang meneruskan kita, besok yang ngopeni kita tatkala kita sudah tua nggak bisa apa-apa. Betul nggak Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita sudah tua kita ngarep anaknya siapa? Ayo. Kalau kita udah tua nggak bisa apa-apa ya. Kan kita tuh besok jadi orang tua. Besok ya, mungkin sekarang masih muda ya Pak kamu. Masih kuat. Tapi besok kalau udah di kursi roda, makan disuapin dan seterusnya, kita mengharap siapa? Anak kita, bukan orang lain. Maka kalau anak itu nggak punya kasih sayang kepada orang tuanya, bagaimana dia mau nyuapin kita? Bapak saja yang dulu tukang pukul saya, biar sudah mati sudah. Wah, alangkah sedihnya kalau ada anak mengatakan kepada orang tuanya mati sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang saya sampaikan? Rasa. Bagaimana kalau ada anak bilang kepada orang tua, jangan anaknya orang lain, anak kita. Bagaimana kalau anak kita mengatakan kepada kita, Bapak mau mati sudah. Bapak sakit hati kan? Bapak saya tanya, Pak Kampung, Pak Caidan, saya, Pak Windu, Pak Tris, Pak Ari, Pak Sumarnoto, Pak Sutresno, Pak siapa tadi? Pak Kristoforus. Saya tanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya dia dulu. Bagaimana kalau anak kita mengatakan kepada kita, Bapak kalau mau mati sudah. Bapak sakit hati kan? Sakitnya di sini. Di mana sakitnya Mas? Sakit. Kenapa? Karena anak yang mulai kecil kita
ya dilahirkan ibu ya mesti ya. Kita cari biayanya, kita ini ternyata anak begitu dan kita berani, bahkan anak menentang kita, maka pasti kita sakit hati. Maka supaya kita tidak sakit hati besok kalau udah tua, hari ini kita harus baik kepada anak. Paham ya bapak-bapak ya? Bukan hanya bapak, saya juga ya. Yang punya anak, yang belum punya anak ya anaknya orang nggak apa-apa. Gitu. Itu ya. Kemudian ibu-ibu saya tanya ibu sebagai ibu punya anak semua tuh. Bagaimana kalau suatu saat nanti ibu sudah tua ya, kemudian si anak bilang kepada ibu, mama kalau mau mati sudah. Ibu sakit hati? Sakitnya di mana Bu? Di sini. Sakitnya di situ, di sini. Makanya kalau nggak mau sakit hati, besok hari ini kita perbaiki tingkah kita, cara mendidik kita kepada anak kita supaya anak tidak dendam kepada kita. Sepakat? Aduh, ini jauh-jauh. Saya di sini nih. Ya, ini bukan untuk bapak saya, untuk saya juga. Ini supaya bagaimana? Supaya kita dalam mendidik anak sekarang tidak seperti zaman saya waktu kecil. Dan anak-anak sekarang itu beda 180 derajat. Cara mendidik orang tua dengan saya dan saya mendidik dengan anak hari ini tidak sama. Karena memang dibentuk oleh lingkungan yang sangat berbeda. Ya. Saya orang Papua asli, Robert dosen NTT. Karena kekerasan fisik terhadap anak itu masih kisaran NTT, kemudian Papua Barat. Ini bukan katanya, ini hasil daripada penelitian. Apa di Jawa tidak ada? Ada juga, sama saja. Cuma kota-kota ini menonjol. Zaman kita kecil, mungkin kalau kita dipukul guru atau dipukul bapak, itu kita sudah tidak apa ya, karena biasa dipukul gitu. Jadi kita nggak ngaruh, kita tahan saja. Ya. Tapi hari ini tatkala anak dipukul, itu udah beda dengan kita dulu. Kita dulu dipukul bapak itu nggak ada niatan membalas, itu nggak ada niatan nanti saya keluar saya hantam rumahnya, itu tidak ada. Tapi hari ini kalau anak dipukul, dia akan pikir balas caranya mukul secara mental. Kalau tadi secara fisik ya Pak, bukan hanya orang Papua, orang NTT, orang Jawa sama saja. Kalau udah marah sama anaknya itu kepalanya ya sudah, hari ini stop. Nanti kalau pulang kok marah, ingat tadi bilang stop. Ya pokoknya mau marah, aduh stop. Kemudian kekerasan secara mental, sebenarnya itu nggak rasa secara fisik, tapi secara mental itu rasanya hati. Apa yang penyebabnya adalah lisan kita, ucapan kita kepada anak. Tatkala otak kita kanan dan kiri ini yang masih kayak gini lah, ini masih lugu, masih bersih. Tatkala setiap hari oleh orang tuanya dimaki-maki, maka di sini pecah. Otak-otak kebaikan itu pecah. Yang muncul adalah negatif terus. Ya. Kadang saya mohon maaf, ini bukan di sini ya, jangan sampai nanti Pak Samsuri datang nyinggung, tidak. Ini saya ceritakan yang di TV. Saya pernah lihat itu ada orang tua kemudian geret sama anaknya, digeret saja sambil bilang begini, setan. Cucunya atau anaknya digeret itu sambil bicara karena marah sama itu, kamu tuh kayak setan saja, setan, anjing, si babu, metu semua. Saya sudah jatuh mengelus, astagfirullahaladzim, mengelus. Anak ini dihancurkan otaknya, ya.
sudah sudah dijas bahwa anak ini jelek, anak ini setan, anak ini anjing, anak ini babi, anak ini jelek, jelek. Maka di sini sudah jasnya saya itu jelek. Begitu. Anak itu mengatakan, saya itu jelek. Maka kalau kalimat itu terus-menerus disampaikan, maka anak itu mau bertumbuh kembang kepada kebaikan itu lebih susah dibanding dengan kalimat-kalimat yang bagus yang diberikan ke otak kita. Maka khususnya ibu, juga bapak, kalau marah dengan anak, lesannya jangan sangar metu, jangan sak muni-muninya, ya kan? Sudah marah itu udah keluar lagi anjing, wabi, setan. Padahal itu anaknya siapa? Anaknya kita. Pernah begitu Bapak Ibu? Tidak ya? Makanya saya bersyukur kalau Bapak Ibu tidak pernah mengatakan anak-anaknya setan atau anjing atau babi, berarti kita memanusiakan anak kita. Karena kalau anak dibilang anjing atau bilang babi atau dibilang kambing atau bilang setan, dia adalah anak kita. Kalau anaknya setan berarti ibunya sama bapaknya juga suami. Betul kan? Iya. Suami yang berangkat setan. Ya, suami yang berangkat setan katanya. Nah, kalimat-kalimat itu berarti sekarang harus stop. Tidak boleh lagi dibunyikan untuk anak-anak kita. Paham Bapak Ibu? Berat nggak ini? Stop. Istri minta belajar juga stop. Iya, itu ya. Karena anak kita sendiri. Makanya kalau bicara sama anak itu ya kita harus lebih hati-hati. Paham ya Pak? 70% kita konsentrasi kepada anak dan 30% kita konsentrasi kepada perempuan. Siapa perempuan itu adalah istri. Kenapa istri harus dilindungi? Karena istri itu ini saya ngomong istri saya. Kita terbuka. Marah ya biasa marah, suami yang marah, tapi marah yang tidak harus memukul. Ya, tadi sama dengan yang anak-anak tadi. Bapak-bapak ini, bapak-bapak saya, Pak Kampung, semuanya bapak-bapak ini hari ini kita stop kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana? Stop terhadap perempuan. Gini Pak, stop terhadap perempuan. Ragu sekali. Gini Pak, ayo. Stop kekerasan terhadap perempuan. Artinya perempuan itu istri kita, itu ya istri ya, bukan istrinya orang, itu bukan lain lah ya. Baik secara fisik ataupun secara mental. Yang penjelasannya seperti tadi. Jadi bagi bapak-bapak suami-suami ini, terutama saya, kan saya juga suami lah Bu. Jadi bukan ngajarin bapak-bapak, kita belajar bersama. Ini ada istri saya. Jadi kalau marah, tukang marah bagaimana ya? Jadi kalau marah ya kita marah, tapi terus jangan berlarut-larut kemudian sampai memukul. Ya, apalagi sudah dipukul sampai bengep-bengep, sampai ininya darah-darah sampai begini, begitu malam dicari. Ibu mau begitu? Tidak mau. Kalau umpamanya 1 bulan sama Mas Ari dikasih anggaran 10 juta, Mbak Ratna mau Mbak Ratna dikasih 10 juta 1 bulan, mau sekali. Ibu Novi kalau suaminya kasih 1 bulan 15 juta, mau. Saya tanya ibu-ibu. Ibu kalian 1 bulan berapa juta? 10 juta. Mau. Ibu Roblok mintanya berapa juta Mas Irfan? 15 juta. Mau. Tapi 1 hari ditonjok 3 kali. Satu hari dipukul 3 kali kayak orang minum obat pagi siang sore. Mau nggak ibu? Sarung tinggi.
Akhirnya kita mediasi, akhirnya sudah stop mabuknya supaya istri tidak pukul. Ini bukan kekerasan terhadap laki-laki, tidak. Karena kalau mabuk biasanya dia pukul istri. Nah, makanya ini sebelum pukul istri, pukul dulu dia. Akhirnya setelah mediasi, alhamdulillah yang tukang mabuk nggak jadi mabuk. Karena semua kena pasal, baik itu perempuan maupun laki-lakinya. Makanya dalam konsep perlindungan anak dan perempuan ini, bagaimana kita memperlakukan perempuan dengan baik dan bagaimana kita memperlakukan anak dengan baik. Sederhana sebenarnya, perempuan itu sederhana. Perempuan itu sifatnya itu memang minta disayang. Ya istri saya. Kalau disayang kita belajar Rasulullah. Nah, bunyi lagi ya. Kalau disayang berarti nanti istri itu baik dengan suami. Nah, itu. Apalagi terus tadi nggak dikurangi yang tadi ya. Nah, gitu. Sudahlah Pak Ustaz, jangan 15 juta kebanyakan, 10 juta aja nggak apa-apa, 5 juta ya nggak apa-apa, yang penting disayang. Istri saya aja nggak sampai 5 juta. Berarti apa? Berarti kasih sayang kepada istri itu lebih dominan daripada nafkah secara materi. Betul begitu kan Ibu Novi begitu? Walaupun tidak banyak dikasih uang belanja, tetapi tak kalah suami itu tanggung jawab dan sayang setia kepada istri, maka istri lebih sayang dan lebih setia kepada suami. Betul? Ya, aplaus untuk ibu-ibu dulu. Ini biar saya dengan bapak-bapaknya dengar juga. Ya. Oke, ini dari sini sudah mulai sedikit-sedikit paham. Nah, sekarang apa yang kita laksanakan setelah nanti kita terbentuk PATBM? Makanya awal itu diri kita dulu. Maka tadi saya awali dari bagaimana kita baik dulu kepada kita sendiri, kepada anak dan kepada istri, atau istri kepada suami. Nanti kalau kita sudah baik, baru kita toleh kanan kiri, Pak kamu. Toleh kanan kiri kepada siapa? Ya anak yang ada di SP 8 ini. Anak-anak yang ada di SP 8. Di sini kan ada posyandu. Berarti kerja-kerja PATB itu sebenarnya sudah ada. Kerja-kerjanya itu sudah ada. Ibu-ibunya ke posyandu, ngajar anak ngaji, ngajar di sekolah minggu, kemudian di posyandu, kegiatan PK. Itu sebenarnya kerja-kerja perlindungan anak. Bapak-bapaknya aktif di Karang Taruna, aktif di kampung, aktif di masyarakat. Itu kerja-kerja baik. Tak kalah semua kerja-kerja baik itu adalah kerja-kerja kita. Maka tanya, PATB itu kerjanya apa? Yang kerjanya ya sudah kita kerjakan. Paham ya? Jadi nggak perlu mencari tambahan lagi. Ya perlu kalau kebanyakan. Perlunya itu cuma mengenalkan kepada masyarakat bahwa sekarang di SP8 sudah ada organisasi yang namanya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Sudah ada lembaga hukumnya, sudah ada stempelnya, sudah sah di bawah pimpinan pembinaan Pak Kampung. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah anak dan perempuan, organisasi inilah yang untuk sementara bisa menyelesaikan dengan Pak Kampung. Tidak langsung dikit-dikit langsung polisi, dikit-dikit langsung polisi. Selesaikan dulu di tingkat kampung. Begitu ya Pak Kampung. Selama ini Pak Kampung sendirian ngatasi masalah anak Pak Kampung, masalah KDRT Pak Kampung, semuanya Pak Kampung. Akhirnya pusing juga jadi Pak Kampung. Gitu Pak ya. Gaji nggak tambah-tambah, 3 bulan sekali, masalah banyak, belum ini, belum ini. Hari ini kita membantu, bukan hanya membantu tugasnya Pak Kampung, tapi membantu pemerintah. PATBM ini di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Cuma dibentuk, ya kita karena kita aktivis. Makanya namanya aktivis itu ya sosial terus, sosial. Jadi nanti jangan ada pikiran wah aku sekarang jadi anggota PATBM berarti nanti aku digaji. Nggak ada. Tak kasih tahu sekarang nggak ada. Karena memang saya pun nggak digaji. Kalau nanti nggak percaya, kita tanya. Masya Allah akan saya pertemukan semuanya PATBM yang ada di dalam Perpara Pramasi. Jadi kalau ada umumnya masalah
masalah-masalah anak ataupun perempuan selesaikan dulu di internal kampung. Kalau bisa selesaikan secara kekeluargaan, kalau secara adat bisa adat, yang penting selesai. Tetapi kalau sudah menyangkut hukum yang besar, Pak Kampung, saya mohon maaf, pemerkosaan, ini udah berat. Pemerkosaan yang melakukan pemerkosaan orang tua, contoh, yang diperkosa anak-anak yang masih di bawah umur, kayak masih TK, masih SD, ini kan masih di bawah umur. Itu tidak bisa secara keluarga. Jadi begitu Pak Kampung ya. Kalau ada manusia-manusia bejat kemudian memperkosa anak di bawah umur, tidak bisa secara keluarga. Udah saya bayar 5 juta, masa selesai, tidak. Ya. Nanti kalau itu koordinasi dengan saya, kita koordinasi polsek yang jemput. Kami sudah koordinasi, kami sudah kerjasama dengan polsek Masni, Pravi, semua sudah. Bahkan di Polres, bahkan di Polri, kami ini sudah terintegrasi. Jadi Bapak Ibu sudah tidak khawatir. Nah, makanya nanti saya fasilitasi, mungkin nanti kalau dibentuk saya bikinkan kayak ini, kayak begini, ini seperti ini tanda bahwa kami ini sudah resmi. Paham ya Bapak Ibu? Tugasnya berat, ya berat, karena tugas sosial. Ya, tugas sosial. Saya berharap juga jangan sampai pelaku kekerasan itu aktivisnya. Maka begitu aktivis itu pelaku kekerasan, hari itu juga dipecat. Banyak, promosi ini banyak. Setiap kampung hampir ada. Mungkin itu sementara yang saya sampaikan. Nanti untuk pembentukannya Pak Kampung, ini ada 10 orang ini. Pak Kampung bisa memilih ketuanya, kemudian nanti ketua memilih sekretaris bendahara, kemudian tadi seksi-seksinya itu dilengkapi. Formalitasnya seperti itu, tapi nanti untuk kerja-kerjanya, kerja bareng-bareng, kerja sama-sama. Jadi walaupun di situ ada divisi pencegahan, ya kita kerja sama-sama. Divisi humas, sama-sama humas. Ya pokoknya ngomong baik kepada anak itu kan ya sudah kerja. Kemudian pendampingan kalau ada kasus, ya kita sama-sama. Sekali lagi, organisasi ini organisasi sosial kemasyarakatan yang konsentrasi kepada anak dan perempuan dan tidak digaji oleh pemerintah. Seluruh Indonesia tidak ada yang digaji karena kesadaran sendiri bahwa kita peduli dengan anak-anak Indonesia. Mungkin dari sini ada yang belum jelas, silahkan panjenengan tanya. Setelah itu baru nanti Pak Kampung mungkin bisa runjuk siapa ketuanya. Saya manut saja, yang penting baik untuk SP8 saya akan dukung. Tadi penjelasan saya itu sepintas, nanti kalau kurang puas browsing sendiri di internet PATBM Indonesia, nanti akan muncul semua kegiatan-kegiatan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Silahkan Bapak-Bapak Ibu bisa ditanyakan. Kita akan berpacu dengan waktu ya. Jadi kalau mau tanya boleh, tapi jangan banyak-banyak sehingga nanti saya sebelum jam 4 bisa pulang. Monggo silakan. Mas Ari, Pak Wisnu, Pak Tris, Pak Sawal tadi. Kepada masyarakat kami, dan setelah kita ikuti sangat penting dan ya ini harus kita kawal semua. Jadi ya saya kita sedikit ini karena supaya ya, sebagian masyarakat ini harus tahu. Hanya karena kita sedikit nanti setelah dibantu baru kita sampaikan. Kadang-kadang mereka bilang kamu punya aturan-aturan apa lagi seperti itu. Misalnya istri saya mau apa ke seperti itu, mau pukul ke, mau bicara yang maki-maki di jalan kan. Jadi ya saya sangat berterima kasih. Bapak sudah jelaskan bukan maksudnya ya berat juga untuk nanti ke depannya kita berjalan kan ikut memonitor atau melihat ketika ada terjadi hal seperti tadi ya, pertama untuk
perlindungan ya anak dan perempuan kan. Ya. Jadi kalau seandainya masyarakat kami ini tadinya kalau disampaikan kita salurkan terus ya biar tidak semua ada, berarti kita kembalikan setelah terbentuk ya kita berbicara mereka bilang oh betul, tapi terima kasih walaupun bagaimana apapun yang ada sesuai dengan apa yang sekarang ada di hadapan kita ini, ada di hadapan kita ini ya Bapak silakan saja kita artinya pembentukannya atau seperti apa, dan nantinya yang duduk dalam ini ya mari kita sama-sama menjelaskan dan ya ketika kita melihat ya membantu untuk menyampaikan ya menegur atau menyampaikannya menegur yang baik bahwa ini tidak baik untuk melakukan perbuatan seperti itu kepada anak ataukah kepada istri atau ya itu tadi laki-laki atau perempuan tadi ya anak dan perempuan tadi. Jadi itu tadi saya dengar itu waktu ini tadi kalau ya sebagian paling tidak itu ada tambah barang 20 orang lagi sehingga kita sama-sama ya, kita ini juga tetap sudah dengar jadi bisa kita lanjutkan. Kemudian saya pikir mungkin ya tadi saya baca se-distrik ya, tapi sudah dibentuk di beberapa tempat sudah. Oh jadi Semuanya susah. di sini. Ini ya. Baik, jadi itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Lagi Bapak kembali setuju. Jadi seksi-seksinya nanti menyusul. Siapa yang nanti jadi ketua, petunjuknya nanti siapa yang sebentar terpilih jadi ketua, itu nanti selanjutnya baru bentuk seksi-seksi. Mungkin seksi apa saja yang Sudah ada Pak. Sudah ada Bapak. Sudah ada di grup. sudah ada. Ya, kira-kira ketuanya siapa? Kalian dulu. Ya, Laki-laki. Kalian Bapak kalasan, aku tidak mau langsung. Dia pakai motor. ya. Harus sepakat sama-sama. Ketua siapa? Karena kan istilahnya beliau sudah dari awal Ya. Arianto. bisa koordinasi. Arianto. Nama lengkapnya? Arianto. Arianto saja. Iya, betul. Wakil. Setuju ya semua? Setuju. Ya, oke. Satu tulis ya. Arianto. Ya, AIR. Arianto bagi Arianto. Pokoknya saja yang ini tidak boleh bilang tidak ya. Arianto. Oke. Dan mempunyai wakil ketua. Ya, sesuai dengan petunjuk harus ada wakil ketua ya. Wakil ketua kira-kira siapa? Tanya Pak Ketua itu. Putri. Putri. Bagus Pak. Putri. Ya. Lebih luas. Setuju juga Pak Setuju. Setuju. Oke. Sutris ya. Sutris. Nama lengkapnya itu saja. Trisno. Sutrisno. Sudah Trisno. Tresno. Cinta. Sutrisno. Ya. Dan sekretaris. Ya, sekretaris apa? Suaminya sudah keluar. Apa tuh? Ibu. Tidak begitu. Sudah Nanti membuat kegiatan buat itu jadi kira-kira sekretarisnya yang udah mulai ya. hubungannya. Bu Novi ini biasa jadi sekretaris Pak. Sekretaris. Ibu guru. Karena yang lain nggak bawa buku dia bawa buku sendiri. Ya.
Sudah cocok. Novita. Novita, dari mana Novita? Oh, sudah. Saya tidak kenal. Guru. Oh iya. Tahu. Ya, main-main saja. Apa itu sudah? Novita. Iya. Novita Ohoiwiri. Novita. Oh, Hoiwiri. Bisa ya? Oh, Siap. Siap. Oh, Hoiwiri. Ohoiwiri. Ohoiwiri satu. Ya, sama. Rin. Siti Romlah. Rin. Rin. Nanti anu. Nanti masuk di Nah, kemudian bendahara. Siti Ya. Pikiran lah. Ya. Siti Rola. Siromla. Di mana Ibu? Bendaharanya Siti Siti Romlah. Romlah. Siti Romla. Saya tidak kenal itu. Oh, ya. Stempel pertama stempel. Ini stempel jangan disalahgunakan ya. Walaupun harganya murah, tapi ini manfaatnya besar. Biasanya dilihat dari kepolisian kalau ada kasus-kasus sudah lapor ke ATBM, sudah dipenuhi karena pasti jalan. Ini kuat. Saya serahkan buku sama sekretaris mulai hari ini dicatat agendanya, pembentukan strukturnya dicatat. Kalau setiap ada kegiatan dicatat, ada kasus dicatat. Kalau bukunya habis, bilang saya tak belikan lagi. Pulpennya satu, kalau kurang tak tambah lagi satu. Pulpennya cuma satu ya, berarti nggak apa-apa satu dulu ya. Kalau habis nanti minta lagi. Stempel. Berharap jangan khawatir, tak kasih walaupun sedikit. Jangan sampai aku benar nggak dikasih uang. Ini sedikit sekali karena sekarang ini kami bekerja tidak ada anggarannya. PATBM ini sementara anggarannya itu minta paduan. Operasional semuanya itu dia minta paduan. Ya. Jadi yang biaya paduan. Makanya hari ini Pak Dilan memang di rumah lagi istirahat. Saya sedang usaha koordinator, nanti bilang Pak Dilan kalau ada. Kemudian nanti saya serahkan bibit ini sesuai dengan permintaan Bapak-Bapak. Mungkin ada sisa satu atau dua mungkin mau ditanam di kampung, monggo silahkan. Ini ada berapa Mas? Ada berapa Mas? 13. Ada 13. Orangnya 11, ya kan? Orangnya 11, sisa 2. Mau ditaruh di pojok sana boleh, pojok sini boleh, mau terserah. Bibit ini memang harganya murah, tapi saya ini kiasan sebenarnya bahwa saya selaku koordinator BATN Reklamasi pernah ke SP 8 menanam aktivis perlindungan anak dan perempuan di SP 8. Hasilnya bukan hari ini, hasilnya 2 tahun, 3 tahun, bahkan nanti sana. Tatkala ada aktivis BATBM, maka orang-orang yang biasanya keras terhadap anak, keras terhadap perempuan, suka bikin onar di masyarakat, dia akan berkurang. Yakin karena di semua tempat seperti itu. Paham ya? Nanti kalau mau komunikasi dengan Pak Dilan ada waktunya setelah ini selesai. Jadi harus bisa dipisahkan. Saya hadir murni dalam rangka memang untuk anak dan perempuan. Ini Mas Ali, saya serahkan apa ini? 1, 2, 3. Ini sudah mulai diuji. Sudah.
mendengarkan pemaparan tentang apa itu PATBM oleh beliau Koordinator Sewa Farmasi Bapak Samsul Hadi, dan kemudian dilanjutkan telah dibentuk kepengurusan PATBM tingkat Kampung Wari-Wari oleh beliau Kepala Desa, dan alhamdulillah telah terbentuk. Mudah-mudahan dengan terbentuknya kepengurusan PATBM Kampung Wari-Wari ini, kekerasan terhadap anak dan perempuan di kampung ini sedikit lebih diminimalisir, bahkan ditiadakan. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa sama-sama kompak untuk bekerja sosial ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mari kita tutup. Kita tutup. Ya, kita tepuk tangan sebagai tanda bahwa kegiatan telah selesai. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.